What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to Upaya formally untuk define secara the formal nation mendefinisikan the bangsa political sebagai concept konsep dates politik back to yang dimulai pada 1882 tahun when French 1882 philosopher and ketika filsuf historian sejarawan Ernest Prancis Renan Ernest published his Renan seminal essay titled menerbitkan What is a Nation? esai pentingnya yang berjudul Apa In itu this Bangsa. essay, Dalam esai Renan tersebut, defines Renan the nation mendefinisikan as bangsa sebagai large-scale solidarity solidaritas berskala constituted by the besar feeling yang of dibentuk oleh sacrifices perasaan that one made pengorbanan in the past and of those that one yang is dilakukan separated to make in the seorang future. di masa lalu dan pengorbanan yang Why dilakukan seorang Renan di masa depan. believes Ini that to menjelaskan imagine the mengapa nation Renan as mempercayai a bahwa continuous kita sacrifice, membayangkan bangsa we must sebagai realize sesuatu that it yang necessarily baik entails a dan layak process of untuk begetting. terus dikorbankan. Kita harus menyadari bahwa Because hal for Renan, the niscaya efforts to memerlukan obtain proses nationality, melupakan either hal in the name ini of civic karena or ethnic aslinya nationalism, upaya untuk involve memperoleh acts of violence and subsequent persatuan begetting nasional baik atas nama nasionalisme, kewarganegaraan atau of etnis, tindakan developed by Renan. kekerasan dan Scholars have selanjutnya. come up with a more formal definition of a Berdasarkan nation, konsepsi awal bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para sejarah menemukan definisi bangsa yang lebih formal, yaitu komunitas orang-orang and yang territory. dibentuk atas berdasar kombinasi The fitur nation is the collective identity bersama of a seperti group of budaya, people sejarah, etnis, antecedent budaya, as dan defined by teritori. language, history, ethnicity, Kata lain bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami sebagai definisikan oleh sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dan karena alasan ini, bangsa umumnya lebih terbuka secara politik daripada kelompok etnis. Makanya banyak cendekiawan menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi dan membanggakan. Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan secara budaya dibayangkan sebagai sesuatu yang secara inheren sebatas berdaulat. Seperti yang dapat kita lihat ada 4 elemen kunci. Satu, bangsa dibayangkan karena anggota bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagai anggota, tetapi dalam benak setiap orang meninggalkan citra kesatuan. Dua, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas, tetapi terkadang elastis yang di luarnya bangsa lain berada. Tiga, bangsa berdaulat dibayangkan karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika pencerahan revolusi menghancurkan legitimasi kerajaan dinasti hierarkis yang dihadirkan secara lahir. 4. Terakhir, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi aktual yang mungkin terjadi dalam setiap bangsa dipahami sebagai persahabatan horizontal yang dalam. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar pembagian kalimat mana yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat tersebut dapat dimahami dan koheren. Berhati-hatilah dalam mencampur adukan sintaksis atau semantik dalam diksi. Hal ini merupakan tulang-punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita uraikan definisi ini. Sintaksis seperti yang baru saja disebutkan adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan fokus pada sintaksis. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagai besar jenis kalimat.
Tentu saja, selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SPO, subjek, kata kerja, objek. Contoh anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat tersebut kita mempunyai subjek anak laki-laki, kita kerja, melihat, dan objek keluar jendela. Gambar ini merupakan pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin jarang menemukan pohon sintaksis atau mengetahui cara menggambarkan akan sangat berguna Anda memahami kalimat. Pada bagian Anda bisa melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagiannya, kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Telah menemukan kalimat mana yang merupakan frasa kata benda, frasa preposisi, frasa kata kerja. Fakta menarik SPO bukan satu-satunya struktur untuk urutan kata bahasa lain, memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan sintaksis subjeknya adalah pet, kata kerja ke saat objeknya me. Gambar kedua adalah cara lain dalam sintaksis dalam dituliskan. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis dan membaginya menjadi beberapa artikel. Numbers dalam kata kerja frasa, kata benda MP, dan kata kerja MP. Contoh sebelumnya dalam kalimat ini adalah subjeknya adalah anjing, kata kerjanya adalah dicintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaksis tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi digunakan untuk memahami struktur kalimat dan mengungkap tujuan tiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaksis adalah bahwa sebagian kali urutan kata yang berbeda digunakan dalam sebuah kalimat. Urutan kata tersebut seperti contoh di atas. Contoh, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan PSO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menempatkan kata-kata dalam SEO sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang ditanamkan. Mari kita rangkum. 1. Sintaksis adalah struktur kalimat. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang terungkap dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapuh untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam bahasa Inggris. Thanks for joining. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber dari virus mematikan yang baru dari pegunungan tertinggi di Pulau paling terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukan di sini ada kelelawar di Gua Shito. Virus yang dimaksud adalah salah satu jenis coronavirus yang menyebabkan wabah tahun 2003. Coronavirus adalah kelompok virus yang memiliki tonjolan kecil seperti mahkota di tengahnya yang disebut corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan jenis coronavirus yang diketahui. 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. SARS-CoV menyebabkan MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 jenis coronavirus yang mild, highly 4 contagious diantaranya hanya menyebabkan flu biasa, itu infeksi ringan, tangan, menular pada udara. Lainnya, 2 lainnya menyerang paru-paru dan menyebabkan penyakit yang lebih serius. Yang ketujuh, yaitu penyebab COVID-19 memiliki sifat gabungan penyebab dan sangat mudah, namun juga bisa menyebabkan kerusakan serius pada paru-paru. Saat seorang yang terinfeksi batuk, percikan cairan yang mengandung virus bisa menyebar ke udara. Virus bisa menginfeksi orang baru yang droplet tersebut masuk ke dalam tubuh atau mulut. Coronavirus paling mudah menular di ruangan tertutup.
where di people are mana close orang-orang berada together. di dalam jarak dekat. Cold weather Cuaca dingin keeps membuat their lapisan virus delicate cepat infant tetap melembat sehingga virus enabling the virus to bisa survive bertahan for lama. longer between hosts. While Sementara UV sinar exposure UV dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations Variasi must musiman be ini lebih established berpengaruh pada by virus yang sudah lama beredar. There's Tapi no untuk virus yet baru, immune karena virus. belum ada yang memiliki kekebalan, jumlah calon inang yang sangat banyak, sehingga virus tidak butuh kondisi ideal untuk menyebar. In the Di body, dalam the tubuh, tonjolan protein virus menempel pada sel-sel tubuh manusia dan menyatu dengan mereka, lalu mengambil alih sistem kerja sel untuk mengandalkan gen virus itu sendiri. Coronavirus menyimpan gen-gen dalam bentuk RNA. Semua virus menggunakan RNA atau DNA virus RNA untuk viruses tend to be mentransfer smaller. informasinya. Virus RNA cenderung lebih kecil dan memiliki gen yang lebih sedikit, sehingga mereka bisa menginfeksi banyak inang yang In bergerak general, dengan cepat. RNA viruses Secara don't umum, have virus RNA tidak memiliki mekanisme pengecekan kesalahan, menggandakannya dirinya berbeda dengan virus DNA. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan terjadi kesalahan yang disebut mutasi lebih tinggi. Banyak mutasi itu sebenarnya berguna, bahkan merugikan virus, but some make the virus tapi ada juga yang justru membuat virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Wabah sering terjadi ketika virus lompat dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, Zika, SARS, dan juga pandemi COVID-19. Setelah berpindah ke manusia, virus masih terus bermutasi meski tidak cukup banyak untuk menjadi virus baru, tapi cukup untuk menciptakan varian atau strain baru dari virus yang sama. Coronavirus punya beberapa perbedaan utama dibanding virus RNA lain. Mereka termasuk yang paling besar ukurannya. Artinya mereka memiliki lebih banyak gen, ini memberi peluang lebih besar bagi munculnya mutasi yang merugikan. Untuk mengatasi risiko ini, coronavirus memiliki keunikan enzim khusus yang memeriksa kesalahan saat replikasi dan memperbaikannya. Ini membuat coronavirus lebih stabil dan memiliki tingkat mutasi yang lebih lambat dibanding virus. Meski dengan menakutkan, justru tingkat mutasi yang lambat ini memberi harapan mengendalikan virus. Setelah seorang sembuh dari infeksi, sistem kekebalan tubuhnya bisa mengenali virus jika menyerang kembali dan menghancurkan sebelum menimbulkan sakit. Tapi mutasi bisa membuat virus berubah sehingga tidak lagi dikenali oleh sistem. Inilah membuat virus lebih sulit dan juga membuat obat serta vaksin kurang efektif karena vaksin dibuat sangat spesifik untuk melawan virus tertentu. Itulah alasan mengapa kita butuh vaksin flu baru setiap tahun, karena virus flu bermutasi sangat cepat, varian barunya terus bermunculan. Tapi karena coronavirus bermutasi lebih lambat, maka kemungkinan besar sistem imun, obat, dan vaksin akan tetap efektif lebih lama setelah infeksi pertama. Meski begitu, masih belum beberapa lama kekebalan terhadap coronavirus bisa bertahan. Selama ini belum ada pengobatan vaksin yang disetujui khusus untuk coronavirus. Kita tak terlalu fokus menangani virus yang hanya menyebabkan kejelasan, meskipun pengembangan obat yang tepat dan sudah dimulai. Wabah keburu berakhir sebelum uji selesai. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say new coronavirus jumping to Menambah humans habitat hewan beberapa ilmuwan memperlihatkan bahwa munculnya coronavirus baru menular ke manusia. doesn't have Itu to be tak terhindarkan. Tetapi jika kita memahami semua hal yang belum diketahui ini, wabah berikutnya tidak harus menghancurkan. Did their